Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Terbukanya Mata Batin Bang Yunus. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum memiliki kemampuan dalam hal supranatural, Bang Yunus pernah mengalami sebuah kejadian janggal yang membuat Bang Yunus serta seluruh keluarganya merasa aneh dan juga merasa bingung tentunya. Waktu itu Bang Yunus masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Siang itu kedua orang tua Bang Yunus pergi ke sebuah rumah sakit untuk membesuk pamannya yang sedang dirawat di sana. Tapi menjelang sore hari, Bang Yunus yang sedang duduk di depan televisi pun dikejutkan oleh kedatangan pamannya yang sudah beberapa hari berada di rumah sakit. Bang Yunus yang sore itu mendengar suara ketukan pintu rumahnya pun segera bangkit dari duduknya dan perlahan berjalan menuju ke depan pintu rumahnya. Ketika Bang Yunus membuka pintu, Bang Yunus pun dikejutkan oleh kehadiran pamannya yang saat itu harusnya sedang berada di rumah sakit. Sang paman pun menanyakan di mana kedua orang tua Bang Yunus dan juga nenek dari Bang Yunus. Hingga terjadilah percakapan singkat antara keduanya. "Loh, kok paman ada di sini?" tanya Bang Yunus yang merasa terkejut dengan kedatangan pamannya itu. "Iya Nus, bapak sama ibu kamu kemana Nus?" tanya sang paman kepada Bang Yunus. "Lah, bapak sama ibu kan lagi ke rumah sakit besuk paman," jawab Bang Yunus yang belum merasakan sesuatu hal yang janggal. "Kalau nenek ada di rumah nggak ya?" "Kalau nenek ada di rumah tadi," jawab Bang Yunus menjelaskan. "Ya udah deh, nanti bilang saja paman kesini. Sekarang paman mau ke rumah nenek, terus paman mau pulang," balas sang paman yang langsung pergi meninggalkan Bang Yunus di depan pintu rumahnya. Tidak lama Bang Yunus menutup pintu rumahnya. Tiba-tiba saja telepon rumahnya berdering dan sempat mengejutkan Bang Yunus saat itu. Bang Yunus pun segera berjalan ke arah meja telepon, lalu mengangkat gagang telepon rumah yang sudah beberapa kali berdering itu. "Halo Nus, ini ibu. Tolong kabarin ke Pak RT atau Bu RT sama tetangga lainnya ya. Bilang sama mereka kalau pamanmu sudah meninggal dunia," ucap ibu dari Bang Yunus di ujung teleponnya. "Ibu ngomong apaan sih? Orang baru saja paman datang ke rumah nanyain bapak sama ibu," balas Bang Yunus yang membuat ibunya merasa heran. "Jangan ngada-ngada kamu. Pamanmu baru saja meninggal di rumah sakit," seru sang ibu yang merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Bang Yunus. "Beneran Bu? Baru aja paman dari sini. Paman bilang mau ke rumah nenek," saut Bang Yunus dengan yakin. "Ya sudah, nanti saja ceritanya. Sekarang cepat kamu ke rumah Pak RT dan sampaikan ke beliau bahwa paman sudah meninggal dunia sore ini di rumah sakit." Apa yang telah dialami Bang Yunus itu pun sempat membuat orang-orang yang mendengar cerita Bang Yunus heran dan menganggap jika paman Bang Yunus yang mendatanginya adalah sosok makhluk gaib yang menyerupai atau bisa juga arwah dari paman Yunus itu sendiri. Bang Yunus yang hingga saat ini masih merasa bingung dengan kejadian yang menimpanya itu, terkadang masih memikirkan bagaimana bisa sosok pamannya datang ke rumahnya dan terlihat sangat sehat kala itu. Beberapa tahun kemudian Bang Yunus pun mengalami sebuah kejadian yang mulai merubah hidupnya. Kejadian yang dialami oleh Bang Yunus itu akhirnya membuka penutup batinnya dan membuat Bang Yunus sendiri merasa tersiksa dengan apa yang dialaminya saat itu. Sebuah kecelakaan hebat yang dialami Bang Yunus pada tahun 1998 membuat Bang Yunus bisa merasakan hal-hal yang sungguh membuatnya sangat tersiksa. Bang Yunus mulai dapat mendengar suara-suara yang berbisik di telinganya. Hingga Bang Yunus pun dapat melihat bayangan-bayangan, bahkan hingga wujud sempurna dari makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Kecelakaan parah yang hampir merenggut nyawanya itu terjadi di daerah Matraman, Jakarta Timur.
Saat terjadinya kecelakaan itu, Bang Yunus sudah dinyatakan meninggal dunia oleh orang-orang yang berada di sekitar jalan raya tersebut. Tubuh Bang Yunus yang tergeletak tidak berdaya di tengah jalan raya pun sudah ditutupi koran oleh orang-orang di sana. Menurut kesaksian para pengguna jalan dan juru parkir yang saat itu berada di tempat kejadian mengatakan, jika Bang Yunus melaju kencang dari arah barat, lalu menabrak sebuah mobil Suzuki Katana yang bermaksud memutar arah hingga Bang Yunus terpental dan melompati kap dari mobil tersebut. Tubuh Bang Yunus yang sudah tidak bergerak dan tidak bernafas pun langsung ditutupi beberapa lembar koran saat itu. Sambil menunggu petugas kepolisian datang, warga sekitar pun membantu mengurai kemacetan yang terjadi karena tubuh Bang Yunus masih berada di tengah keramaian jalan raya tersebut. Tapi ajaibnya, setelah 1,5 jam berlalu, tubuh Bang Yunus pun kembali bangkit dan terduduk tepat di tengah jalan. Hal itu sontak membuat orang-orang yang berada di sana terkejut karena merasa heran dengan apa yang terjadi pada Bang Yunus saat itu. Bang Yunus yang sudah dikira meninggal dunia pun kembali bangkit dengan darah yang keluar dari hidung, mulut, dan juga telinganya. Sebelum tubuh Bang Yunus bangkit, ada kejadian aneh yang dialaminya. Saat itu Bang Yunus merasa sudah berada di awang-awang atau di atas ketinggian. Bang Yunus pun yang merasa heran dengan kejadian yang dilihatnya tersebut. Tubuh Bang Yunus yang sudah melayang-layang itu akhirnya melihat keramaian yang ada di bawahnya, serta melihat tubuh Bang Yunus sendiri yang ada di tengah jalan dan sudah ditutupi dengan lembaran kertas koran. Tapi ketika koran yang menutupi bagian wajah Bang Yunus tersibak angin, Bang Yunus pun melihat wajahnya sendiri dan tiba-tiba Bang Yunus kembali tersadar dan langsung duduk terbangun. Padahal jelas saat itu Bang Yunus sudah melihat tubuhnya berada di bawah dan ditutupi koran. Tapi atas kuasa Allah, sukma Bang Yunus yang sudah melayang pun dapat kembali ke tubuhnya ketika koran yang menutupi bagian wajahnya kala itu tersibak angin. Setelah itu Bang Yunus pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, karena Bang Yunus saat itu mendapatkan luka yang cukup parah di seluruh bagian tubuhnya. Selain mengalami gegar otak, Bang Yunus pun mengalami patah bahu dan luka-luka di seluruh bagian tangan serta kakinya akibat berbenturan dengan aspal jalan raya. 1 bulan dari kejadian itu, Bang Yunus pun sudah bisa kembali ke rumahnya. Tubuhnya yang lemah dan terasa kaku pun membuatnya hanya bisa terbaring di sofa yang berada di ruang keluarganya untuk menonton televisi selama beberapa bulan lamanya. Dan yang tidak pernah disangka-sangka oleh Bang Yunus adalah dia mulai mendengar suara bising dari orang-orang yang berbicara, tapi tidak terlihat wujudnya saat itu. Bisikan-bisikan dari makhluk-makhluk tidak kasat mata pun mulai terdengar jelas di telinga Bang Yunus. Hingga saat itu membuat Bang Yunus merasa sangat tersiksa. Setelah dapat mendengar suara-suara yang entah datangnya dari mana dan berwujud apa, Bang Yunus pun mulai dapat melihat kelebatan-kelebatan bayangan di sekitar tempatnya berada. Hingga suatu ketika, Bang Yunus yang berada di dalam rumahnya seorang diri pun mulai dapat melihat dengan jelas sosok-sosok penampakan makhluk halus yang sedang duduk di belakangnya. Sosok makhluk berambut panjang dan bergaun putih itu terlihat duduk bersimpu sambil menutupi wajahnya dengan rambut panjangnya yang terlihat acak-acakan. Bang Yunus yang awalnya merasa takut pun tidak punya pilihan lain selain mengajak berbicara sosok kuntilanak yang sudah beberapa menit ada di belakangnya itu. Ingin rasanya Bang Yunus berlari meninggalkan tempatnya berada saat itu, tapi karena kondisi tubuhnya yang masih dipenuhi perban dan sulit untuk bergerak, Bang Yunus pun akhirnya pasrah dan mulai mengajak sosok makhluk gaib berwujud kuntilanak itu berbicara. "Kalau mau ikut nonton TV, duduk di sini. Jangan bikin gua kaget," ujar Bang Yunus yang memang merasa kesal dan penampakan sosok kuntilanak yang baru pertama dilihatnya secara langsung itu. Setelah Bang Yunus berkata seperti itu, perlahan-lahan sosok kuntilanak yang menampakkan diri itu pun menghilang. Dan sejak saat itu, Bang Yunus pun dapat melihat dengan jelas sosok makhluk gaib. Terbukanya mata batin Bang Yunus itu rupanya menjadi ujian berat baginya. Selain merasa sangat terganggu dengan suara-suara dari makhluk gaib yang terus ada di kepalanya, serta penampakan-penampakan sosok makhluk gaib yang secara tiba-tiba mengagetkannya, Bang Yunus pun mulai dikira memiliki gangguan kejiwaan oleh kekurangannya. Bang Yunus yang sering terdengar berbicara sendiri di dalam kamarnya pun
sempat ingin dibawa ke rumah sakit jiwa oleh kedua orang tuanya. Tidak ada yang mengerti apa yang selalu dialami Bang Yunus setelah dia mengalami mati suri akibat kecelakaan itu. Hari-hari Bang Yunus terus dibayangi oleh suara-suara serta penampakan-penampakan dari sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Bang Yunus pun semakin dapat melihat sosok makhluk gaib dengan wujud sempurnanya. Bahkan Bang Yunus hampir tidak dapat membedakan mana manusia dan mana makhluk gaib saat itu. Bisa dibilang Bang Yunus hidup di dalam dua alam berbeda secara bersamaan. Hal itu pun mulai merubah Bang Yunus menjadi seseorang yang pendiam, karena tentunya Bang Yunus tidak mau dianggap gila oleh keluarganya ketika dia kedapatan berbicara dengan makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Bang Yunus yang sebenarnya memang menolak untuk melihat sosok-sosok makhluk gaib pun mulai berpura-pura tidak mengetahui keberadaan dari sosok-sosok yang terus berdatangan ke rumahnya. Bahkan ada salah satu sosok makhluk gaib yang meminta bantuan dari Bang Yunus untuk menyelesaikan permasalahannya. Sewaktu sosok tersebut masih hidup, sosok jin yang mengaku arwah dari seseorang itu memang mencoba menyesatkan Bang Yunus dengan cara meminta tolong kepadanya. Padahal tujuan utama dari sosok jin yang menyerupai arwah dari seseorang itu adalah ingin menyesatkan bahkan mencelakakan Bang Yunus. Hari itu sosok makhluk gaib yang berwujud seseorang itu terus mendatangi Bang Yunus dan terus meminta tolong kepadanya. Bang Yunus yang berpura-pura tidak mendengar dan juga tidak melihat sosok makhluk gaib tersebut mulai merasa kesal karena selalu diikuti oleh sosok makhluk astral yang masih memiliki sebuah urusan semasa hidupnya. Bang Yunus yang akhirnya tidak tega mendengar apa yang diceritakan oleh sosok makhluk gaib tersebut pun akhirnya mengabulkan permintaan sosok gaib itu, dan Bang Yunus pun akhirnya menolong permasalahan yang masih mengganggu arwah dari seseorang yang sudah meninggal itu. Tapi rupanya itu semua hanyalah tipu daya jin yang sedang berusaha menyesatkan Bang Yunus. Jin yang memang memiliki kekuatan tinggi itu berusaha membongkar keyakinan Bang Yunus hingga Bang Yunus dapat tersesat dengan kemampuan yang dimilikinya itu. Selain berusaha menyesatkan, sosok jin yang dapat menyerupai seorang itu pun akhirnya berusaha untuk mencelakai Bang Yunus karena Bang Yunus tidak berhasil disesatkannya. Bang Yunus pun kembali mengalami kecelakaan akibat gangguan sosok makhluk gaib yang mewujudkan diri sebagai seorang manusia itu. Beruntungnya Bang Yunus tidak mengalami luka yang parah pada saat mengalami kecelakaan itu. Dan akhirnya Bang Yunus pun tidak lagi mau untuk menolong bangsa jin yang terkadang masih mendatanginya. Setelah mengalami kecelakaan keduanya itu, Bang Yunus pun lebih sering didatangi sosok-sosok gaib. Saat itu di dalam kamar Bang Yunus terdengar sangat ramai hingga benar-benar mengganggu diri Bang Yunus. Tapi karena Bang Yunus sudah mulai terbiasa mendengar suara-suara tanpa wujud dan juga penampakan yang tiba-tiba, akhirnya Bang Yunus pun dapat berdamai dengan kenyataan hidupnya itu. Bang Yunus yang sudah mendapatkan cara untuk mengurai datangnya bisikan-bisikan gaib itu pun mulai kembali mendapatkan ketenangan hidupnya. Pengalaman unik yang dialami Bang Yunus adalah ketika dia dikagetkan dengan kemunculan sosok kuntilanak yang tiba-tiba saja menampakkan diri tepat di sampingnya. Karena merasa kaget, Bang Yunus pun refleks menjambak rambut panjang dan kusut dari sosok kuntilanak tersebut. Dan selain merasa terkejut, Bang Yunus yang juga merasa kesal itu lalu menampar wajah kuntilanak itu, hingga sosok makhluk gaib yang sebenarnya memiliki kekuatan lemah itu menangis. Sosok bergaun putih dan berambut panjang itu benar-benar menangis, hingga dia meminta ampun kepada Bang Yunus untuk tidak dipukul lagi. Kejadian unik berikutnya adalah ketika Bang Yunus terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba saja dia melihat ada sosok makhluk gaib yang hanya menampakkan bagian kepalanya. Karena kaget dan juga kesal, Bang Yunus pun langsung menendang jin kepala itu hingga membentur ke dinding kamarnya, lalu merintih kesakitan dan pergi menghilang dari pandangan mata Bang Yunus. Setelah dapat memahami apa yang dimilikinya, Bang Yunus yang saat itu masih berusia 20 tahunan pun mulai mencoba hal-hal janggal yang hanya diketahui olehnya. Pernah suatu ketika Bang Yunus yang sedang jatuh hati pada seorang teman sekolahnya itu mencoba mengungkapkan perasaannya lewat mimpi. Entah bagaimana hal itu bisa terpikirkan oleh Bang Yunus saat itu. Tapi setelah mencobanya, akhirnya Bang Yunus pun berhasil mendatangi gadis pujaannya melalui mimpi.
dan mengungkapkan isi hatinya dalam mimpi tersebut. Jadi singkatnya, gadis yang ditemui Bang Yunus di dalam mimpi itu menceritakan mimpinya kepada Bang Yunus. Hingga akhirnya mereka pun menjalin satu kisah asmara pada masanya. Setelah tahu akan kemampuannya, Bang Yunus pun mulai menolong orang yang sedang tersandung masalah yang berkaitan dengan hal gaib. Saat itu Bang Yunus yang merasa mampu membantu seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya itu. Saat itu Bang Yunus menolong seseorang yang sakit karena gangguan makhluk gaib yang menempel pada tubuh orang tersebut. Karena tahu ada sosok yang menempel di tubuh orang itu, Bang Yunus pun lalu mencoba berkomunikasi dan meminta sosok makhluk gaib tersebut untuk pergi. Tapi karena dirasa orang yang sedang ditolong Bang Yunus itu melakukan sebuah kesalahan, sosok gaib itu pun enggan untuk pergi dari tubuh orang itu. Hingga akhirnya Bang Yunus pun memaksa jin tersebut untuk pergi. Setelah sosok jin yang mengganggu orang tersebut berhasil diusir oleh Bang Yunus pun pulang dan tidak berpikir bahwa apa yang telah dilakukannya itu akan kembali berdampak buruk kepada dirinya. Pagi itu Bang Yunus terbangun dari tidurnya dengan kondisi sakit di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, di beberapa bagian tubuh Bang Yunus pun mulai terlihat bekas lebam, serta bekas sakaran dari makhluk tertentu. Dan di saat itulah muncul sosok yang membuat Bang Yunus terkejut. Sosok yang ternyata terus mengikuti Bang Yunus itu pun mengatakan, jika apa yang dialami itu adalah perbuatan dari jin yang telah diusirnya dari tubuh orang yang telah ditolong Bang Yunus kemarin. Sosok yang wujudnya tidak diceritakan secara spesifik oleh Bang Yunus itu pun mengatakan, jika Bang Yunus belum mampu untuk membantu orang yang sedang terkena gangguan dari makhluk gaib, dikarenakan Bang Yunus belum dapat membentengi tubuhnya sendiri saat itu. Sosok makhluk gaib yang masih bersama Bang Yunus hingga saat ini pun selalu menemui dan memberitahukan gangguan-gangguan yang datang kepadanya melalui alam bawah sadarnya. Karena Bang Yunus sudah mengatakan kepada sosok gaib tersebut, jika dia tidak ingin melihat wujud dari makhluk gaib itu secara langsung. Hingga akhirnya sosok itu akan mendatangi Bang Yunus dalam mimpinya dan memberitahukan tentang apa yang sedang mengganggunya. Perjalanan hidup yang dilalui Bang Yunus dengan dua makhluk berbeda alam pun akhirnya mempertemukan Bang Yunus dengan istrinya yang juga memiliki kemampuan supranatural. Jadilah Bang Yunus dan istrinya lebih sering bersinggungan langsung dengan hal-hal gaib hingga saat ini. Istri Bang Yunus yang memang memiliki kemampuan indigo sedari lahir sudah terbiasa dengan apa yang dialaminya. Setelah itu juga, gangguan-gangguan dari sosok-sosok makhluk gaib pun tidak se-ekstrim yang dialami oleh Bang Yunus. Setelah Bang Yunus berumah tangga, Bang Yunus pun memulai usaha di bidang kuliner dengan membuat rumah makan khas Sunda di daerah Cianjur. Saat itu usaha yang baru dibukanya pun tidak luput dari gangguan makhluk gaib yang dikirimkan oleh seseorang untuk membuat usaha Bang Yunus dan istrinya itu bangkrut. Kejadian janggal di luar nalar pun mulai dialami oleh Bang Yunus serta karyawannya yang bekerja di rumah makan besar tersebut. Awalnya kejadian itu hanya dianggap biasa oleh karyawan yang memang bertugas memasak di rumah makan tersebut. Kala itu nasi yang baru saja dimasak mulai berbau dan menjadi basi hanya dalam waktu 3-4 jam. Bang Yunus, istrinya, serta para karyawannya pun masih berpikir secara logika tentang kejadian hari itu. Setelah beberapa hari mengalami kejadian yang sama, Bang Yunus pun mulai curiga dan mulai berinteraksi dengan sosok makhluk gaib yang terus berdatangan ke rumah makannya tersebut. Sekitar pukul 8 malam ketika rumah makan milik Bang Yunus mulai ditutup, semua orang yang berada di sana dikagetkan dengan munculnya bola api yang terbang mengelilingi rumah makan Bang Yunus. Salah seorang karyawannya yang bernama Mahali pun mengatakan hal tersebut. Karena memang bola api yang dikenal dengan sosok Banaspati itu dapat dilihat oleh semua orang di sana. Dan entah karena apa, bola api yang terbang di atas restoran tersebut mulai meluncur dengan cepat dan menghantam sebuah pohon yang agak besar yang berada di samping musola rumah makan milik Bang Yunus itu. Benturan keras antara bola api dan pohon tersebut pun menimbulkan suara dentuman yang cukup kencang dan dengan seketika membakar pohon yang daunnya rimbun itu. Setelah itu Bang Yunus yang memang peka dengan sosok makhluk gaib pun melihat sekelebat ular besar yang berjalan cepat dari bagian samping rumah makan menuju ke bagian belakang. Bang Yunus yang merasa yakin dengan sosok itu langsung berlari ke arah dapur dan mengambil segenggam garam untuk menyerang sosok yang baru saja dilihatnya.
Dan ketika Bang Yunus membuka pintu belakang rumah makan miliknya itu, dia melihat sosok perempuan yang mengenakan mahkota di kepalanya. Tapi sebagian tubuhnya dipenuhi sisik dan menjulur panjang ke bawah. Rasa takut yang telah berganti rasa kesal pun akhirnya membuat Bang Yunus melemparkan garam yang digenggamnya di tangan kanannya itu. Dan benar saja, sosok siluman ular bertubuh wanita itu pun memutar tubuhnya dan melesat ke arah genteng rumah makan milik Bang Yunus. Karena masih penasaran dan juga masih merasa kesal, Bang Yunus bersama dua karyawannya pun mengejar sosok siluman ular tersebut. Karena siluman ular itu melesat di atap genting rumah makan menuju ke atap genting rumah warga. Akhirnya Bang Yunus serta dua karyawan yang ikut mengejar siluman itu pun kehilangan jejaknya. Setelah Bang Yunus kembali ke rumah makannya, makhluk-makhluk gaib dengan berbagai wujud pun mulai berdatangan. Karena tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya Bang Yunus dan istrinya serta seluruh karyawannya pun memilih pergi dari lokasi rumah makan tersebut. Kemampuan berkomunikasi langsung dengan sosok makhluk gaib yang dimiliki oleh Bang Yunus pun tidak mampu melawan sosok-sosok makhluk gaib. Kiriman seseorang yang memang menginginkan rumah makan Bang Yunus tutup, dan karena tidak mempunyai pilihan lain, akhirnya Bang Yunus serta istrinya memutuskan untuk menutup usahanya yang baru saja berjalan selama kurang dari 3 bulan tersebut. Rasa bimbang untuk memilih pun mulai mengganggu pikiran Bang Yunus kala itu. Bang Yunus yang sudah lelah dengan semua yang dialaminya terkait dengan hal-hal gaib dan juga makhluk gaib itu sendiri, membuat Bang Yunus memilih untuk menutup saja mata batin yang sudah terbuka dan semakin tajam itu. Sementara istri Bang Yunus menyarankan jika sebaiknya Bang Yunus mencari sosok guru spiritual untuk mengajarkan Bang Yunus cara membentengi diri dan cara mengendalikan kemampuan yang dimilikinya itu. Karena sudah merasa lelah dengan semua yang dijalaninya itu, akhirnya Bang Yunus pun memutuskan untuk menutup mata batinnya dengan mendatangi beberapa orang yang memiliki kemampuan supranatural. Tapi belum ada satu ahli spiritual pun yang dapat menutup mata batin Bang Yunus yang sudah terbuka dengan baik dan tajam itu. Selain dapat berinteraksi langsung dengan sosok makhluk gaib, Bang Yunus pun seperti mendapat kemampuan lain yang langsung tergambar dalam pikirannya. Entah bagaimana bisa, gambaran tentang masa yang akan datang itu langsung terhubung ke dalam penglihatan batin Bang Yunus. Tapi Bang Yunus mampu melihat sebuah kejadian besar yang akan terjadi beberapa hari sebelumnya. Saat itu Bang Yunus dan juga keluarganya memilih berlibur di sebuah pantai yang berada di daerah Banten. Awalnya Bang Yunus menolak untuk mendatangi pantai tersebut karena Bang Yunus merasa sosok-sosok gaib yang berada di lautan lepas itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi istri Bang Yunus pun meyakinkan jika mereka akan baik-baik saja. Karena secara tidak langsung istri Bang Yunus seolah memiliki kedekatan batin dengan penguasa laut selatan. Hal itu dibuktikan oleh istri Bang Yunus yang mengajak Bang Yunus serta anaknya untuk mendekat ke bibir pantai. Saat itu air sedang pasang dan ombak pun terlihat sangat besar. Dan dengan keyakinan yang dimiliki oleh istri Bang Yunus, akhirnya ketiganya pun maju menuju deburan ombak yang terlihat besar itu. Hal janggal pun kembali dialami Bang Yunus dan istrinya serta salah satu anaknya yang berada di tepian pantai itu. Ombak besar yang datang ke arahnya tiba-tiba saja terlihat membelah dan tidak sedikit pun air yang mengenai tubuh mereka. Hal itu terjadi beberapa kali hingga Bang Yunus yang merasa sangat keheranan pun mengajak istri dan anaknya kembali ke tempat yang aman dari deburan ombak. Di dalam hatinya Bang Yunus pun tidak henti-hentinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian di luar nalar yang baru saja dialaminya itu. Bayangkan saja, ombak besar yang seharusnya membasahi seluruh tubuh mereka tadi tiba-tiba saja terbelah dan di bagian mereka berada tidak tersentuh air laut atau ombak yang datang itu. Setelah sejenak bersantai di pantai tersebut, istri Bang Yunus pun mulai melihat kilatan-kilatan cahaya yang lama-kelamaan membentuk sosok ular naga yang panjang yang berwarna hijau. Sosok tersebut muncul seolah sedang menari di atas lautan nan biru dan sedang menyambut kedatangan Bang Yunus dan juga istrinya. Ada lagi kejadian-kejadian di luar nalar yang disaksikan oleh mata batin Bang Yunus dan juga istrinya di pantai kala itu. Setelah menyelesaikan liburan mereka, Bang Yunus dan keluarga pun kembali lagi ke Jakarta. Dan di saat perjalanan pulang itulah, Bang Yunus yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba saja mendapat penglihatan yang tergambar jelas di matanya.
Bang Yunus tidak hanya menyaksikan kejadian besar yang terjadi saat itu, tapi Bang Yunus pun merasa seolah dirinya sedang berada di dalam kejadian mengerikan itu. Penglihatan Bang Yunus yang sedang mengendarai mobilnya itu tiba-tiba saja menjadi gelap dan seolah-olah Bang Yunus kembali ke pantai tempat berliburnya tadi. Tapi kejadian yang dilihat dan serasa dialami Bang Yunus saat itu adalah Bang Yunus berada di malam hari dan melihat ombak yang sangat besar datang ke arah pantai tersebut. Setelah itu di sekeliling Bang Yunus pun mulai terlihat dipenuhi air laut. Dan Bang Yunus juga melihat beberapa tubuh terombang-ambing di sana, serta beberapa potongan tangan dan kaki manusia yang terlihat sangat jelas. Istri Bang Yunus yang melihat suaminya tiba-tiba menangis di tengah dia mengendarai mobil itu pun menjadi kebingungan dan merasa ketakutan. Tatapan mata Bang Yunus terlihat kosong menatap ke arah kaca depan mobilnya sambil terus meneteskan air mata yang membasahi pipinya. Kejadian yang dilihat Bang Yunus seolah-olah nyata sekali, dan karena hal itulah Bang Yunus secara tidak sadar pun mulai menangis. Gambaran kengerian yang dilihat serta dirasakan Bang Yunus pun baru menghilang setelah istrinya beberapa kali menggoyangkan tubuh suaminya serta menepuk bagian pipinya. Bang Yunus yang tidak kuasa menahan kesedihannya itu akhirnya memilih untuk meminggirkan mobil yang dikendarainya itu untuk menceritakan apa yang baru saja dialaminya. "Akan ada bencana besar di pantai tempat kita liburan tadi, Bun," ujar Bang Yunus sambil mengusap air mata yang membasahi pipinya itu. "Bencana apa ya?" tanya sang istri yang merasa bingung dengan perkataan suaminya itu. "Aku melihat banyak tubuh mengapung di air. Potongan tangan dan kaki juga ada di sekitarku tadi," jawab Bang Yunus yang semakin membuat sang istri bingung. "Kamu ngelihat apa ya? Jelasin yang runut dong," protes istri Bang Yunus yang semakin merasa kebingungan itu. "Ayah melihat ada ombak yang sangat besar dan tinggi yang bergerak dari tengah lautan menuju ke pantai tempat kita tadi berada. Dan setelah itu, aku melihat di sekelilingku sudah dipenuhi air dengan banyak tubuh yang terapung serta potongan-potongan tangan dan kaki. Pokoknya ngeri banget deh, Bun," ujar Bang Yunus menjelaskan kepada istrinya. "Kamu halu kali ya," balas sang istri sambil mengambilkan Bang Yunus sebotol air mineral. "Kejadiannya sangat nyata, Bun, dan aku itu nggak cuma melihat, tapi aku merasa seperti sedang berada di tengah-tengah lautan tadi." "Ya udah, kalau kamu udah ngerasa tenang, kita lanjut jalan lagi deh. Nanti ceritanya kita lanjutin di rumah saja," ucap istri Bang Yunus yang langsung dibalas dengan anggukan kepala oleh Bang Yunus. Sesampainya di rumah, Bang Yunus pun kembali menceritakan apa yang dialaminya ketika sedang berkendara tadi. Bang Yunus mengaku agak sedikit merasa pusing sebelum penglihatan di sekitarnya berubah. Tapi anehnya, Bang Yunus yang saat itu sedang mengendarai mobil seolah tidak terpengaruh oleh apa yang telah dilihatnya. Mobil yang dikendarai Bang Yunus pun masih melaju di jalur yang sama tanpa sedikit pun berbelok ke kanan dan ke kiri. "Apa jangan-jangan mau ada tsunami ya, Bun, di pantai yang kita datangi tadi?" ujar Bang Yunus ketika dia dan keluarganya sudah berada di rumahnya. "Ah ya, janganlah, mungkin itu penglihatan kamu tentang kejadian masa lalu ya," balas sang istri yang sudah menyiapkan kopi untuk Bang Yunus. "Tapi lokasi tempat kejadian tadi sama persis dengan lokasi yang kita datangi tadi, Bun," seru Bang Yunus yang membuat istrinya berpikir keras. "Udah ya, gak usah dipikirin terus, nanti kepala kamu sakit lagi," balas sang istri yang berlalu meninggalkan Bang Yunus untuk membereskan barang-barangnya yang masih berada di dalam mobil. Setelah 2 hari berlalu dari apa yang dialami oleh Bang Yunus itu, kabar mengejutkan tentang sebuah bencana pun terdengar oleh Bang Yunus dan istrinya. Tsunami yang disebabkan oleh erupsi anak gunung Krakatau itu benar-benar terjadi di Selat Sunda, khususnya di daerah Pandeglang, Lampung Selatan dan Serang. Tsunami senyap di Selat Sunda itu telah meluluh lantakan pesisir Banten dan Lampung, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2018, sekitar pukul 21.47. Tsunami yang disebut-sebut sebagai tsunami pertama di dunia yang tanpa didahului gempa bumi tektonik berkekuatan besar itu pun menelan korban jiwa yang cukup banyak. Dan pada saat itu, sebuah grup band ternama pun menjadi korban bersama satu komedian yang sering menghibur di beberapa stasiun TV. Berita tentang kejadian bencana tsunami yang menelan banyak korban jiwa itu sontak membuat Bang Yunus dan istrinya diam terpaku.
Bang Yunus yang mendapat penglihatan tentang kejadian itu pun kembali dibuat menangis saat itu. Rasa sedih bercampur dengan bingung pun harus dihadapi oleh Bang Yunus saat itu. Penglihatan tentang sebuah kejadian bencana yang dialami oleh Bang Yunus itu tidak pernah diharapkannya sama sekali. Ketakutan akan dapat melihat kejadian di masa depan pun mulai kembali menghantui dan membuat Bang Yunus takut. Hingga Bang Yunus pun berharap dapat segera menutup mata batinnya yang terasa semakin tajam itu. Beberapa pertanda akan datangnya gempa bumi kembali dirasakan Bang Yunus. Sakit kepala yang sangat hebat pun datang menyerangnya beberapa saat sebelum terjadi gempa. Bang Yunus pun berharap dapat bertemu dengan seseorang yang dapat menutup mata batinnya itu. Atau jika memungkinkan, Bang Yunus akan meminta seseorang untuk membimbingnya jika dia bisa menguasai mata batinnya yang sudah terbuka itu. Masih banyak pengalaman-pengalaman tentang kejadian-kejadian janggal yang telah dialami Bang Yunus dan juga istrinya. Dan hingga cerita ini ditulis, Bang Yunus pun masih berharap ada seseorang yang dapat membantunya untuk menutup mata batinnya atau membimbingnya agar dapat menguasai apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada Bang Yunus itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.